Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai salah satu kearifan lokal yang ada di kota Cirebon, yaitu batik trusmi dan hubungannya dengan materi kegiatan ekonomi. Seperti yang sudah kita ketahui, wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai banyak beragam suku, tradisi, dan budaya. Kondisi ini membuat setiap daerah mempunyai kearifan lokal masing-masing. Setiap daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda. Bentuk-bentuk kearifan lokal dapat berupa aturan, prinsip, norma, tatanan kehidupan sosial, tradisi, cerita rakyat, sistem sosial, upacara adat, dan kebiasaan, serta budaya lokal. Kearifan lokal tersebut dapat menjadi daya tarik tersendiri dan dapat menonjolkan identitas masing-masing daerah. Salah satu kota di Indonesia yang mempunyai banyak kearifan lokal yang menarik yaitu Kota Cirebon, Jawa Barat. Kota Cirebon merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini berada di pesisir utara Pulau Jawa, atau yang dikenal dengan Jalur Pantura, yang menghubungkan Jakarta, Cirebon, Semarang, dan Surabaya. Dilihat dari sejarah kota Cirebon yang terdiri dari campuran dua suku, yaitu suku Sunda dan suku Jawa. Fenomena ini membuat terdapat campuran dua budaya dalam satu daerah, sehingga terdapat banyak sekali kearifan lokal dan budaya yang menarik, mulai dari berbagai kuliner, tempat bersejarah, hingga kerajinan lokal. Dan salah satu kerajinan lokal yang sangat dikenal dari kota Cirebon yaitu batik trusmi. Kira-kira apa ya batik trusmi itu? Daripada penasaran, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, kita cari tahu terlebih dahulu nih, apa sih batik trusmi itu? Dan kenapa ya disebut batik trusmi? Kata batik sendiri berasal dari bahasa Jawa. Secara etimologis, kata batik berasal dari kata ambatik, yang merupakan gabungan dari kata bahasa Jawa, yakni amba, yang berarti menulis, dan tik, yang berarti titik, tetes, atau titik kecil. Batik adalah menulis atau melukis titik, sedangkan trusmi berasal dari nama Ki Buyut Trusmi, yaitu yang pertama kali memperkenalkan batik di kawasan Trusmi. Menurut sejarahnya, batik trusmi pertama kali dikenal dari sebuah cerita rakyat pada abad ke-14, di mana ada satu daerah yang memiliki banyak tumbuhan. Warga sekitar sering menebangnya. Namun, tumbuhan itu selalu tumbuh kembali, sehingga daerah tersebut dinamakan Desa Trusmi, yang berasal dari kata terus bersemi. Awal mula batik trusmi berasal dari Ki Buyut Trusmi yang mengajarkan keterampilan membatik kepada penduduk Cirebon. Kemudian, Sultan Keraton Cirebon memerintahkan warga dari Trusmi untuk membatik, dan keterampilan tersebut terus berkembang hingga menjadi salah satu ikon dari kawasan Cirebon. Batik trusmi juga merupakan salah satu batik terkenal di Indonesia. Pusat kerajinan ini bisa kalian temui jika berkunjung ke kawasan Cirebon. Lebih tepatnya terletak di Pleret, sekitar 4 km di sebelah barat kota Cirebon. Pengrajin batik di desa Trusmi dan sekitarnya seperti desa Gamel, Kaliwulu, Wotgali, dan Kalitengah berjumlah lebih dari 3.000 tenaga kerja. Sampai sini, lalu apa ya hubungannya antara batik trusmi ini dengan kegiatan ekonomi? Sebelumnya, yuk kita bahas dulu apa itu kegiatan ekonomi. Manusia selalu melakukan kegiatan demi memenuhi kebutuhannya. Kegiatan tersebut akan selalu dilakukan karena setiap hari manusia dihadapkan pada situasi
kebutuhan yang hampir tidak terbatas, sedangkan ada keterbatasan pada alat pemuas kebutuhan. Dengan demikian, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi setiap hari agar segala kebutuhannya tercukupi. Jadi, kegiatan ekonomi adalah semua bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam. Sedangkan untuk kegiatan pokok ekonomi meliputi 3 kegiatan, diantaranya yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak baik-baik penjelasan dari masing-masing 3 kegiatan ekonomi tersebut. Yang pertama adalah produksi. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan sesuatu, baik berupa barang atau jasa. Pelaku dari kegiatan produksi adalah produsen. Kegiatan pokok ekonomi produksi dilakukan oleh produsen dalam rangka menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Konsumen adalah orang yang menggunakan barang atau jasa dari hasil produksi tersebut. Jenis produksi dibagi menjadi 2, yaitu produksi barang dan jasa. Produksi barang merupakan kegiatan mengubah sifat maupun bentuk suatu benda. Misalnya, pengrajin batik yang membuat batik, industri garmen yang menghasilkan pakaian, dan sebagainya. Dan produksi jasa merupakan kegiatan menambah nilai guna suatu barang tanpa mengubah bentuknya. Misalnya, jasa pengobatan oleh dokter. Tujuan utama kegiatan produksi adalah memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Kemakmuran yakni keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan tersebut. Dan tujuan khususnya yaitu mencari keuntungan bagi produsen. Yang kedua ada distribusi. Setelah kegiatan produksi, kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Adapun tugas utama dari kegiatan distribusi yaitu membeli barang-barang dari pihak produsen untuk kemudian dijual kepada pihak konsumen. Ada 4 tujuan utama distribusi, yaitu 1. Sebagai agen penyalur hasil produksi dari produsen ke konsumen. 2. Agar hasil produksi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal. 3. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa tertentu. 4. Menjaga keberlangsungan produksi perusahaan. Berdasarkan cara penyalurannya, distribusi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, distribusi langsung. Distribusi langsung merupakan kegiatan distribusi yang dilaksanakan tanpa perantara antara produsen dan konsumen. Contohnya, tukang sate yang menjual sate secara langsung kepada pembelinya. Yang kedua, distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen mendistribusikan barang dan jasanya kepada konsumen melalui perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya, Samsung menjual produknya melalui Samsung Center. Dan yang ketiga, distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen mendistribusikan barang dan jasanya melalui perantara. Perantara tersebut dapat berupa agen, minimarket, pasar, dan pedagang kecil. Dan kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi manfaat suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia melakukan konsumsi untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Secara umum, konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Adapun tujuan konsumsi lainnya adalah mengurangi dan menghabiskan manfaat suatu barang, memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, serta estetika atau keindahan.